Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Al Pujianur. Nah, di sini saya akan membuka seminar yang dimana ini adalah seminar bisnis. Namun sebelum kita kenal bisnis, kita harus mengerti dulu soal penjualan, pembelian. Nah, dan di sini saya akan membahas tentang sales and marketing. Apa sih sales and marketing? Ayo, kita lanjut. Nah, menurut teman-teman, mungkin sales dan marketing itu hampir sama atau ada perbedaan tapi tidak tahu gitu apa perbedaannya. Nah, di sini kita akan bahas ya. Yang pertama kita akan bahas perbedaan sales and marketing. Dari definisi yang saya dapat, sales itu adalah aktivitas atau bisnis menjual produk atau jasa, yang dimana sales itu hanya menjual produk atau jasa gitu. Itulah suatu kegiatan sales. Nah, dan untuk marketing itu sendiri, marketing itu adalah keseluruhan sistem dari kegiatan bisnis, seperti merencanakan produk, menetapkan harga, mempromosikan produk, dan mendistribusikan barang dengan tujuan untuk memuaskan konsumen. Nah, tentunya kalau kita lihat di sini peran marketing itu sangat banyak gitu. Dia dari merencanakan produk, menetapkan harga, mempromosikan suatu produk gitu, sampai dengan menjual gitu. Apakah marketing bisa menjual? Boleh, tetapi kalau kita telaah dari sini, yang menjual itu adalah sales. Tapi bagaimana kalau kita menjadi sales and marketing? Mari kita lanjut, kita bicarakan. Nah, teman-teman, kalau kita bahas marketing itu sebenarnya diambil dari kata market. Dari kata market, market itu adalah pasar gitu. Jadi market itu sebuah pasar yang dimana di situ ada produk atau jasa gitu. Namun di pasar tersebut kita harus melihat di mana di situ ada fasilitas gitu. Artian dari pasar tersebut itu adalah fasilitas. Nah, justru kembali lagi semisal nih, teman-teman punya bisnis, teman-teman punya usaha, teman-teman punya usaha kecil yang teman-teman jalani sekarang maupun usaha online gitu. Nah, teman-teman sudah memberikan fasilitas belum terhadap konsumen Anda, terhadap calon-calon konsumen Anda gitu. Nah, jika teman-teman sudah memfasilitasi, maka yang selanjutnya itu adalah selling unique point. Yang dimana selling unique point itu kenapa orang harus memilih produk atau jasa Anda. Berarti di situ ada keunikan gitu. Jadi ada keunikan, oh saya beli ke tempat A aja lah gitu kan. Karena apa? Karena ada ini gitu. Kalau saya beli di B, saya tidak dapat ini gitu. Nah, yang dimaksud itu adalah suatu keunikan dari Anda, dari usaha Anda gitu. Nah, itu artian dari market yang kita pelajari sekarang gitu maksudnya. Dan selanjutnya, kalau kita bicara tentang sales, dari definisi tadi udah jelas bahwa sales itu adalah orang yang melakukan aktivitas untuk menjual dan untuk memasarkan gitu, yang langsung memegang produk atau jasa yang langsung ketemu sama konsumen, calon konsumen gitu. Itu jadi sebenarnya dari kata sales and marketing, sebenarnya itu kalau kita bahas lebih dalam, itu sebenarnya mereka memiliki perbedaan terhadap kegiatan gitu. Oke, selanjutnya kita akan pecah lagi nih, kegiatan-kegiatan marketing itu apa. Kegiatan marketing itu salah satunya itu dia customer gitu. Salah satu kegiatannya itu mencari customer. Dia melihat pasar gitu, melihat pangsanya gitu.
untuk merencanakan untuk pemasarannya tersebut. Dan yang selanjutnya dia memikirkan sesuatu yang inovatif terhadap produknya atau jasanya, terhadap usahanya. Apa sih sesuatu yang inovatif untuk saat ini gitu kan. Nah, jadi itu salah satu tugas marketing. Selanjutnya dia advertising. Nah, gimana seorang marketing itu melakukan advertising? Dia mengemas gitu. Dia merencanakan sesuatu yang yang bisa menjual gitu, yang berkaitan dengan promosi gitu. Jadi advertising ini suatu kegiatan yang dimana di situ langsung ke ide-ide untuk melakukan promosi. Nih saat ini nih harusnya seperti ini gitu. Jadi itu kegiatan advertising. Jadi aku harus melakukan promosi seperti ini gitu. Nah, itu salah satu kegiatan marketing. Dan salah satunya solution. Jadi kita sebagai orang yang merencanakan suatu produk dan kemana produk kita akan dijual, kita harus pikirkan solusi juga. Nah, jadi di suatu pangsa tersebut kita bisa nggak menjadi solusi gitu, menjadi solusi. Nah, ketika kita sudah bisa menjadi solusi di suatu pangsa atau suatu tempat tersebut, maka kita akan dibutuhkan. Nah, jadi itu seorang marketing yang memikirkan hal tersebut. Dan yang selanjutnya konsep. Tentunya produk atau usaha Anda itu harus memiliki konsep. Konsepnya bagaimana? Produknya semisal saya jualan sepatu gitu. Suatu toko atau tempat saya jual itu saya harus punya konsep, sehingga saya punya keunikan gitu. Nah, kembali lagi yang seperti saya jelaskan sebelumnya, kita harus punya keunikan. Ketika kita ada keunikan, kita akan memiliki perbedaan di pasar tersebut. Oh, belanja di tempat saya itu lebih menguntungkan atau lebih ramah gitu. Ada satu keunikan atau beberapa keunikan yang harus Anda miliki itu. Dan itu dirancang oleh marketing gitu. Dan selanjutnya di sini tuh ada branding. Branding ini sangat penting sekali. Branding ini bagaimana kita membrand sehingga kita dilihat itu memiliki suatu komitmen gitu. Kita nih menjual sepatu, semisal sepatu kita nih brandnya kesannya gitu. Brand itu suatu kesan yang dimana ketika orang melihat atau mendengar atau membaca suatu kalimat branding kita itu mengarah ke sepatu kita gitu. Jadi branding itu kayak user gitu dari sebuah produk atau jasa gitu. Jadi ketika user itu disebut, oh berarti ini produknya gitu. Nah, jadi itulah branding. Jangan salah, karena branding itu bisa meningkatkan harga. Jika branding Anda tuh bagus, dilihat oleh masyarakat atau calon-calon customer itu bagus, dan orang sudah memiliki trust atau kepercayaan terhadap produk Anda, maka produk Anda akan terjual dengan cepat, orang percaya gitu. Nah, jadi seperti itu. Dan selanjutnya ada lagi kegiatan marketing tuh, salah satunya strategi, dimana kita melihat pangsa pasar tersebut, kita harus memiliki strategi. Strategi itu dalam artian strategi pemasaran. Strategi kita nih harus menggunakan ini. Salah satunya kita strategi kita pemasaran, kita selain memajang sepatu kita di toko, kita memiliki strategi untuk pajang di online gitu. Nah, jadi itu salah satu strategi gitu. Dan yang selanjutnya opportunity, di mana suatu kegiatan ini kita akan melihat suatu kesempatan untuk menjual produk atau jasa kita
gitu. Itu salah satu kegiatan marketing. Dan selanjutnya research. Kita harus mencari hal-hal yang ibaratnya untuk membangun bisnis kita gitu, dengan cara mencari penemuan dan lain-lain. Semisal tim survei nih, semisal di daerah A itu ternyata lebih cocok untuk menjual produk atau jasa kita. Kita riset gitu. Kita uji, kita telaah, kita survei. Nah, disinilah fungsinya riset. Nah, jadi itulah bagian-bagian kegiatan dari marketing. Oke, untuk selanjutnya di sini adalah kegiatan-kegiatan sales, proses yang dilakukan oleh sales. Yang pertama itu lead. Mungkin orang jarang sekali mendengar kata lead. Mungkin teman-teman yang biasanya sering dengar itu adalah prospek. Itu sama aja. Prospek itu bagaimana kita itu melihat peluang pasar sehingga itu tuh bisa menjadi prospek kita. Prospek itu ibaratnya list customer yang bisa kita kerjakan untuk menjual. Orang ini yang bisa menjadi target pasar kita. Jadi seperti itu. Setelah itu, ketika kita sudah mendapatkan prospek, kita sudah mendapatkan database atau kita udah mengetahui area mana yang bisa kita untuk jual. Nah, ataupun sudah memiliki kontak person dari orang tersebut, contohnya WhatsApp, kita bisa lakukan satu kegiatan lagi di proses sales ini. Itu adalah call. Kita bagaimana kita membangun hubungan sama mereka, bagaimana kita menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan mereka gitu, atau ibaratnya menyampaikan produk kita gimana, jasa kita gimana gitu, mengenalkan gitu. Dan setelah itu kita harus report, karena setiap melakukan penawaran itu pasti terjadi penolakan. Nah, di mana penolakan tersebut memiliki alasan, karena customer itu berbagai macam cara untuk menolak sesuatu dengan alasan. Tetapi kita harus tetap report, kita harus tetap catat gitu. Dan selanjutnya, ketika kita sudah tahu keluhan mereka dan maunya mereka gimana, kita presentasikan ke mereka. Kita harus menjadi solusi gitu. Dengan adanya kita itu, kita harus menjadi solusi dengan cara kita presentasikan lagi gitu. Dan untuk selanjutnya, setelah presentasi bisa saja langsung terjadi closing. Nah, gitu kan. Jadi setelah terjadi closing, kita harus ngapain gitu kan kalau kita menjadi seorang sales. Nah, kita harus bagaimana kita harus mengatur distribusi barang tersebut untuk delivery-nya gitu. Dan yang selanjutnya, setelah kita antar barang tersebut sampai ke customer, kita harus ngapain? Nah, kita harus service. Kita boleh tanyakan lagi, semisal Bapak si A itu sudah membeli sepatu sama kita gitu kan. Setelah diantar, kita harus peduli, caring sama mereka. Jadi kita bisa servis mereka lewat by phone, atau ketika kita ketemu kita tanyakan kembali bagaimana dengan produk yang dipakai, apakah cukup puas atau ada suatu kekurangan dalam produk kita. Itulah kita melakukan servis. Nah, dan selanjutnya, ketika kita sudah mendapatkan feedback yang baik dari suatu pelanggan tersebut, atau suatu keluhan atau suatu kondisi yang tidak baik, kita harus follow up lagi. Lakukan follow up lagi, bangun jaringan lagi, bangun hubungan lagi. Jadi seperti itu, sehingga mereka ini memiliki kepercayaan yang bagus terhadap kita, sehingga orang itu bisa kita prospek lagi, masuk ke daftar prospek lagi. Nah, jadi seperti itu. Oke, mungkin secara tidak langsung atau secara tidak sadar, sebenarnya kehidupan kita sehari-hari ini sebenarnya adalah kegiatan dari sales and marketing. Walaupun kita tidak menjual suatu produk, semisal teman-teman bekerja di suatu tempat pekerjaan, teman-teman menjual skill Anda untuk kerja di sana gitu kan, itu adalah suatu teknik pemasaran skill Anda gitu. Jadi tidak ada satu orang pun
yang ada di dunia ini yang nggak ada bersentuhan tentang sales and marketing gitu. Nah, jadi apa yang kita butuhkan gitu ketika kita sudah ingin memulai suatu bisnis, kita ingin memulai suatu pekerjaan kita terhadap ibaratnya penjualan. Teman-teman sudah semisalnya buka toko sepatu, sudah buka di online, sudah buka secara konvensional, secara nyata buka toko. Apa yang Anda butuhkan saat ini gitu kan. Nah, di sini saya memiliki solusi. Jadi kesempatan di seminar singkat melalui video ini saya punya solusi gitu untuk Anda untuk menjadikan kegiatan Anda itu menjadi lebih terencana gitu. Nah, kalau seseorang itu butuh asisten untuk mengingatkan atau mencatat apa yang harus kita lakukan, tindakan apa yang sudah kita lakukan. Nah, di sini saya punya solusi untuk Anda, yaitu berupa aplikasi. Anda sendiri bisa download di aplikasi di Play Store atau di App Store gitu. Yang dimana aplikasi ini namanya Leader. Ini free. Leader yang berbasis CRM gitu. Nah, di dalam aplikasi ini itu dia sangat komplit sudah. Dia untuk kebutuhan prospek, untuk kebutuhan ibaratnya kalender, untuk kebutuhan pencatatan hasil prospek gitu. Itu sudah ada di sini. Nah, sini di video ini saya akan tunjukkan nanti beberapa tampilannya. Salah satu keunggulan aplikasi ini, dia memudahkan kita memanage follow up dan kita gitu ke customer. Dia akan memudahkan dengan cara apa? Di aplikasi ini Anda bisa melakukan by phone. Iya, di sini bisa melakukan by phone. Dan di sini itu di aplikasi ini Anda bisa melihat seberapa persen kemajuan terhadap prospekan Anda gitu. Di sini ada presentasinya. Setelah itu, di sini Anda bisa di aplikasi ini Anda tuh bisa mencantumkan profil company Anda gitu. Nah, disinilah mulai tumbuh komitmen kita dengan aplikasi ini untuk keseriusan kita melakukan aktivitas prospek gitu. Nah, selanjutnya di sini itu bisa melakukan planning perencanaan. Oh, di tanggal sekian saya akan memfollow up orang ini si A, di tanggal sekian saya akan follow up si B gitu. Jadi di aplikasi ini dia bisa menjadi asisten Anda untuk mengingatkan Anda gitu. Nah, selanjutnya di sini itu dia bisa mencukupi kebutuhan Anda ketika semisal Anda melakukan prospek by online. Anda bisa mengirimkan proposal juga di sini terfasilitasi. Gitu. Di sini ada, nanti saya tunjukin ya. Dan yang selanjutnya di sini itu bisa melakukan pending payment. Maksudnya pending payment itu semisal Anda melakukan transaksi melalui aplikasi melalui via online dan lain-lain. Di sini tuh Anda bisa mencatat juga. Oh, si A ini hari ini belanja ini gitu. Dia belanja ini dan dia akan membayar hari ini gitu. Jadi kita bisa sekalian untuk mengingat juga gitu, untuk mengingat oh si A ini akan bayar di tanggal sekian gitu, tapi dia masih belum bayar gitu kan. Nah, dengan adanya aplikasi ini dia bisa mengingatkan Anda gitu. Nah, saya rasa aplikasi ini sangat membantu untuk Anda. Tinggal nanti mungkin Anda bisa pelajari bagaimana cara menggunakannya. Namun di aplikasi ini dia hanya fasilitasin Anda untuk 12 customer atau 12 prospekan. Itu karena versi yang gratis. Nah, jika Anda sudah merasa ini aplikasi ini sangat berperan di bisnis Anda, sangat berkontribusi di bisnis Anda, nah, maka kita akan coba up gitu untuk aplikasinya. Kita coba untuk yang berlisensi, yang berbayar. Nah, saya rasa di seminar saya kali ini cukup sampai di sini. Yang terpenting kita
ketika melakukan penjualan, ketika kita memiliki produk atau jasa, tanamkan di diri kita sendiri bahwa produk kita ini adalah yang terbaik. Terkadang seperti ini, kita ingin menjual sepatu yang berbrand A, kita sendiri aja nggak pakai sepatu tersebut, kita sendiri aja nggak percaya sepatu itu bagus. Jadi tidak ada emosi positif yang ketika Anda menyampaikan tentang produk Anda atau jasa Anda, di situ tidak ada energi positif yang membawa orang untuk mencoba untuk memakai atau untuk membeli gitu. Harusnya kita yang pegang produk, kita yang menjual produk, kita harus 100% percaya terhadap produk kita, 100% bangga terhadap produk kita. Namun satu, di setiap kita melakukan penjualan atau penawaran, ingat, di situ pasti ada masalah penolakan, di situ ada masalah kegagalan prospek, itu pasti akan terjadi. Tapi percaya teman-teman, ketika Anda melakukan sesuatu dengan konsisten, perlahan-lahan orang itu akan melihat. Orang akan melihat diri Anda dulu. Wah, rupanya orang ini konsisten, orang ini ramah, orang ini baik, cara penawarannya baik, dia mengerti kondisi. Nah gitu, pasti orang akan welcome. Dan ingat, ketika kita menyampaikan suatu pesan tentang produk kita, jangan paksakan diri kita ini berbicara terlalu banyak. Karena apa? Karena kita tidak tahu nanti untuk menggali kebutuhan orang tersebut, customer kita tersebut itu apa. Kalau kita terlalu banyak bicara, orang itu bosan, orang itu gak senang gitu. Tetapi ketika kita sampaikan suatu pesan yang dimana itu berasal dari kebutuhan dia, maka kita akan mudah untuk memasuki kepercayaan dia terhadap produk kita atau jasa kita. Jadi seperti itu. Sekian teman-teman seminar dari saya, seminar singkat video ini. Ini sebenarnya hanya garis besarnya atau secara dasar untuk masalah sales and marketing. Mungkin di lain waktu kita bisa lanjut lagi untuk membahas ini lebih dalam lagi, sehingga kita lebih mengerti apa itu sales and marketing, dan kita lebih mengerti apa yang harus kita lakukan ketika ada di posisi tersebut gitu. Jadi saya berharap teman-teman semua sukses dalam usahanya, sukses dalam kegiatannya, sukses dalam segala-galanya. Dari saya salam sukses luar biasa. Semoga bisnis Anda, semoga kegiatan Anda, semoga hari-hari Anda lancar dan luar biasa. Salam, saya Alpujanur, sukses.